Makanya orang suci gak pernah usil, gak pernah komentar, selalu memaafkan, dan dia biarkan semuanya apa adanya. Itu kesucian. Yang suka berisik, itulah orang kotor. Ini saya kasih tahu. Saya ucapkan selamat dulu deh buat kalian yang sudah bisa melihat bunga teratai dalam dirimu. Seluruh warna ini yang tidak bisa saya ceritakan ada dalam dirimu. Itu teratai sejati. Itu jiwamu yang sudah tersinari oleh ruh ilahi, yang sudah menyatu dengan nur ala nur, warna-warni. Masuklah negeri itu sesuka hatimu. Santaplah semua yang ada di dalamnya. Begitulah kata Quran surat Al-Baqarah ayat 58. Masuki negeri itu sesuka hatimu. Santaplah yang ada di dalamnya sesuka hatimu. Segala kebutuhan tentang dirimu ada di sana. Ada di sana. Itulah sumber kebahagiaanmu, sumber kedamaianmu. Tuh, kalau sudah bisa tinggal di sana, tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Jadilah bunga teratai. Teratai itu hidup dalam air, tetapi tidak pernah basah oleh air. Keren gak? Hidup di air, tapi gak pernah basah oleh air. Sudah bisa melepaskan kemelekatan. Hidup di dunia tetapi tidak terikat oleh dunia. Hidup dalam keramaian tetapi tidak terikat oleh keramaian. Hidup bersama orang-orang yang penuh dengan kebencian tetapi dia tidak pernah membenci siapapun. Hidup bersama orang-orang yang mencintainya tetapi tidak pernah terikat pada orang-orang yang mencintainya. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itulah kesucian. Saya ingat kajian kita tentang mencapai kesucian. 3 cara mencapai kesucian. 1, tidak serakah kepada yang kita ingin. 2, tidak membenci apa yang tidak kita ingin. Yang 3, batinnya sudah terbebas dari kegelapan batin. Itulah kesucian. Makanya lihat orang suci tentu saja tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Pakaian putih model kayak gini gampang kok. Tinggal beli di pasar. Ganti pakaian dari warna merah ke putih gampang kok, di lemari sudah tersedia. Tapi kesucian yang sebenarnya adanya di sini, di pikiran. Ketika pikiran sudah bisa menerima semua apapun, tidak ada resistensi lagi. Yang diinginkan, yang tidak diinginkan diterima dengan cara yang sama. Disitulah mulai orang mencapai kesucian. Makanya orang suci gak pernah usil, gak pernah komentar, selalu memaafkan, dan dia biarkan semuanya apa adanya. Itu kesucian. Yang suka berisik, itulah orang kotor. Yang kotor tuh berisik, dikit-dikit komentar, dikit-dikit usil, beda dengan dirinya dianggap salah, yang tidak sama dengan dirinya dianggap sesat. Itulah orang kotor, yang menganggap dirinya selama ini suci. Orang yang semacam itu, gores saja sedikit binatangnya keluar dari tubuhnya. Para sahabat, orang suci tidak bisa diukur dari hafalan hadisnya. Orang suci tidak bisa diukur dari hafalan kitab sucinya.
Orang suci tidak bisa diukur dari berapa banyak ritual yang dilakukannya. Orang suci tidak bisa diukur dari pakaiannya. Orang suci hanya bisa diukur dari lihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia bisa memperlakukan semua orang, yang baik yang tidak baik kepada dia apa adanya, itulah orang suci. Paham sampai sini? Yuk kita teruskan lagi. Ini belum apa-apa kajiannya, baru membahas permukaannya. Saya mau cerita bunga teratai. Makanya pada kesempatan milad saya yang ke berapa tuh? 53 tahun kalau tidak salah. Ada sahabat yang memberikan gambar bunga lotus. Sampai sekarang saya pajang di ruang utama di rumah saya. Gak tahu dia itu ngasih bunga lotus sama saya ngerti artinya bunga lotus apa tidak. Yang penting begitu dia kirim bunga lotus, itu hadiah terindah bagi saya. Saya sempat meneteskan air mata karena saya sudah banyak belajar dari bunga lotus. Baik, kita lihat sekarang. Bunga lotus itu daunnya kotak apa lingkaran? Lingkaran. Ka'bah kotak apa lingkaran? Kotak. Orang mengelilingi Ka'bah geometrinya kotak apa lingkaran? Ka'bahnya kotak. Tapi mengelilingi Ka'bah gak boleh kotak. Tapi harus lingkaran. Ada gak ban bentuknya kotak? Bisa kebayang gak kalau ban sepeda motormu, ban mobilmu kotak? Kebayang gak? Tapi diganti dari kotak menjadi lingkaran, muter. Gara-gara muter, yang dari Jakarta sampai di sini, yang dari Surabaya sampai di sini, dari tempat yang jauh sampai di sini, itu cuma diantarkan oleh ban yang lingkaran, muter. Makanya lingkaran itu menjadi lambang kesempurnaan, disebutnya juga mandala. Makanya kalau kalian belajar spiritual, buru-buru masuk lingkaran. Jangan tinggal dalam kotak. Karena kotak itu membatasi, kotak itu rigid, kotak itu kaku. Makanya orang yang beragama diam dalam kotak, merasa kotaknya saja paling benar, gak kemana-mana. Emang kotak? Kotak kan gak bisa kemana-mana. Betul gak? Coba. Kotak. Di rumah kita ada kotak. Cicing. Itulah kotak. Makanya orang yang masih mengkotak-kotakan orang lain karena keyakinannya, mengkotak-kotakan orang lain karena kulitnya, mengkotak-kotakan orang lain karena sukunya, mengkotak-kotakan orang lain karena bahasanya, gak kemana-mana. Makanya alam semesta mengajarkan kepada kita, tidak ada satu planet pun yang bentuknya kotak. Tidak ada satu bintang pun yang bentuknya kotak. Semua bentuknya adalah lingkaran. Mandala. Itulah kesempurnaan. Air hujan pun jatuh dari langit. Gak ada yang kotak. Kebayang gak kalau air hujan jatuhnya kotak?
Baret-baret kamu kehujanan. Payung sobek-sobek. Luar biasa. Makanya lingkaran ini bukan sekedar lambang kesempurnaan, tapi lingkaran itu lambang kelembutan. Berapa banyak orang yang tawaf di Makkah sana, setelah tawaf tanya, kenapa kamu mengelilingi Ka'bah lingkaran? Banyak yang gak ngerti. Makanya lingkaran itu rumus matematikanya, luas lingkaran 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. 2 jari-jarinya kali jari-jari kali jari-jari. 2 itu 4. 4 itu adalah lambang kesempurnaan. Kita punya 4 dalam tubuh kita, penglihatan, pendengaran, pernapasan, pengecapan, itu yang 4 yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan yang 4 itu temannya yang 7. Jari-jari, jari-jari, sempurnalah jadi lingkaran. Ketemu luas. Keren ya? Kalau saya buktikan di ruangan ini kenapa 22/7 kali jari-jari kali jari lingkaran, ya itu saya harus ngasih kuliah kalkulus. Kalian harus belajar limit, integral, diferensial. Mungkin dengar istilahnya aja kalian udah mules. Boro-boro mikirin itu. Mikirin udara aja tekanannya berapa nggak pernah kepikir. Mikirin udara bisa ngangkat pesawat mungkin selama ini nggak pernah kepikir, betul? Iya. Kemana aja sih? Saya nggak ngerti sibuk apa sebetulnya. Mikir yang gitu-gitu aja sampai nggak pernah ada waktu. Ini udara menempa saya nih, menempa saya, angin menempa saya. Saya langsung kepikir. Oh, berarti tekanan di sana lebih besar daripada tekanan di sini. Kenapa? Oh, berarti temperatur di sana ya lebih kecil daripada temperatur di sini. Kenapa begitu? Oh, berarti kapasitas kalor benda-benda yang di sana lebih kecil daripada kapasitas kalor benda-benda yang di sini. Jalan tuh otak tuh. Menganalisis semuanya. Lalu semuanya menjadi terpahamkan. Kalau semua terpahamkan, clear. Tidak ada hafalan di otak ini. Yang ada adalah pengertian yang datang dari pengalaman. Spiritualitas juga begitu. Yuk, sekarang kita masuk. Teratai ini bahasa Latinnya nimpaya. Nggak tahu cara bacanya betul apa tidak ya. Kan suka ada bahasa-bahasa Latin kan gitu. Masih ingat dulu belajar biologi kan? Iya. Saya dipaksa oleh guru biologi dulu harus menghafal seluruh tanaman dengan huruf Latin ya. Saya bilang nggak ada kerjaan. Lah iya, dokter aja, dokter ya. Di mejanya juga nyimpan kamus tuh. Betul nggak? Kamus obat-obatan. Nggak usah dihafal. Otak kita ini kasihan. Disuruh menghafal yang nggak penting untuk dihafal. Makanya kalau saya ngasih kuliah sama mahasiswa, semua kuliah saya hari ini untuk kalian lupakan. Dan nanti kalau ujian harus bisa. Tertawa mahasiswa kadang nggak ngerti omongan saya. Dilupakan itu artinya bangun pengertian. Kalau ngerti akan ingat dengan sendirinya. Daripada ingat tapi nggak ngerti, itu namanya apal cangkem. Tahu cangkem? Apal cangkem itu apal tapi nggak dapat manfaat dari hafalannya. Orang yang hafal jujujan ya kitab suci tapi nggak ngerti, tidak dapat manfaat dari sana, itu namanya apal cangkem. Makanya kalau apal cangkem
Paling juga kalau jadi juara pil dacil. Nah ternyata teratai itu nimpaya. Ini saya tanya Bunda Tuti nih, ini dosen biologi. Mohon maaf Bunda kalau saya salah. Nama genusnya itu adalah tanaman air dari suku Nymphaeaceae. Nama juga huruf Latin. Kita jadi pusing bacanya. Nah bahasa Inggrisnya dikenal water lily. Bahasa Inggrisnya. Nah di Indonesia teratai juga digunakan untuk menyebut ya tanaman genus Nelumbo atau disebut juga lotus. Nah makanya saya menyebut tadi lotus itu sebetulnya teratai. Jadi pada zaman dulu orang memang sering mencampur adukan antara tanaman Nelumbo seperti seroja dengan genus Nymphaea atau teratai. Jadi bunga teratai ini ya terdapat di permukaan air, ya dia tidak mengapung di permukaan, tidak mengapung di permukaan, sadar nempel di permukaan air. Kelopaknya ada yang merah, ya, ada yang putih, ya, ada yang kuning, dan daunnya berbentuk lingkaran. Sudah dibahas tadi ya. Kenapa lingkaran? Karena lingkaran adalah lambang kesempurnaan. Dari situ saja kita sudah dapat banyak pelajaran. Apa sih pesan spiritual yang mau saya sampaikan? Ini penting sekali. Tapi mari kita kenali dulu. Jadi teratai ini adalah tanaman yang tumbuh di permukaan air. Dan airnya harus tenang. Gitu? Biasanya kan di telaga-telaga, di danau-danau tumbuhnya ya. Di sungai nggak ada. Di sungai nggak ada. Ya, teratai itu di air yang tenang, air yang diam. Bunga dan daunnya terdapat di permukaan air. Keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma, ya, rizoma itu akar. Rizomanya, akarnya ada di lumpur. Jadi akarnya di lumpur, kemudian tangkainya di air, dan itunya kelopak bunganya sudah sampai di permukaan air. Gitu. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Jadi tangkainya itu menjadi sumbu ya, menjadi sumbu. Daun berbentuk bundar. Ada juga yang berbentuk oval, yang lebar, yang terpotong pada jari-jari menuju tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin, sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak berbentuk butiran-butiran air. Jadi ada sekitar 50 spesies teratai. Apa keunikan dari bunga teratai? Teratai itu merupakan tanaman air yang unik. Apa uniknya? Teratai ya yang tumbuh di air yang sangat berlumpur. Semakin coklat, semakin keruh tempat tumbuhnya, justru warna bunganya semakin cemerlang. Keren ya? Semakin coklat, semakin kotor tempat tumbuhnya, tetapi bunganya semakin cemerlang. Nah tentu saja ini riset ya, dari orang-orang yang menekuni ini. Bisa mengatakan ini kan karena hasil pengamatan, betul? Nah, jadi kalau teratai itu makin kotor, makin coklat tempat tumbuhnya, malah dia semakin cemerlang bunganya. Yuk manusia. Makin semrawut keluarganya, makin cemerlang gitu wajahnya. Atau makin hancur. Makin semrawut kehidupan ekonominya, makin cemerlang gitu wajahnya. Jadi ini ada kebalikan yang luar biasa dibandingkan teratai dengan manusia. Makin keruh,
makin berlumpur, makin coklat, bunganya makin cantik dan cemerlang, makin bersih. Nah, harusnya manusia seperti itu. Makin kotor tempat kita tumbuh, makin semeraut tempat kita tumbuh, harusnya kita makin cemerlang. Kenapa kita tidak seperti itu? Karena kita tidak mengerti kenapa kita ada di situ. Nabi Muhammad itu adalah benih teratai yang indah. Diturunkan di tempat yang jahiliyah. Diturunkan di tempat yang sangat keras. Gurun pasir. Di situ kehidupan sangat sulit. Tapi beliau berhasil menjadi teratai yang indah. Dan hampir semua orang-orang suci memilih untuk tinggal di tempat yang kotor, di tempat yang coklat, yang keruh. Kenapa? Mereka tahu kalau tempat itu adalah tempat untuk tumbuh kebijaksanaannya dengan baik. Dan orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, boro-boro dihidupkan di lumpur, dihidupkan di air yang bersih pun malah mengotori air. Makanya berulang kali saya katakan orang yang baik karena kesadarannya, bukan baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain, tidak pernah memilih surga tempat tinggalnya. Kenapa? Orang baik yang baik dari kesadarannya, dimanapun dia tinggal, tempat itu berubah menjadi surga. Bahkan neraka pun, kalau dia hadir di sana, neraka pun bisa berubah menjadi surga karena kehadirannya. Itulah tandanya orang baik yang datang dari kesadarannya. Orang yang baik berpura-pura baik, dari sekarang terus saja yang dibicarakan adalah surga tempat tinggalnya, tempat istimewa buat dia, padahal gak ada kebaikannya. Orang egois itu gak tahu diri. Bahkan dia belum pernah ke surga pun menjanjikan orang lain untuk pergi ke sana. Merayu-rayu orang lain, padahal dia pun tidak tahu. Tapi laku. Banyak pengikutnya. Lucu. Jadi teratai itu semakin kotor tempat tumbuhnya, semakin cemerlang bunganya. Ayo sahabat, ketika kita tinggal di tempat bersama orang-orang yang terus membuat kita tersakiti, bersama orang-orang yang terus membuat kita harus menghadapi tantangan yang luar biasa, sadar. Itu lumpur tempat kau tumbuh agar kau menjadi bunga yang cemerlang. Saya pastikan benih unggul dimanapun dia dijatuhkan akan tumbuh menjadi cemerlang. Jadi sebetulnya kalau kita sebelum mencapai kesadaran ini pernah tinggal di sini, pernah mengalami ini, pernah mengalami itu, pandanglah itu. Itu adalah titik awalmu untuk membuat kau tumbuh cemerlang. Jadi dengan sudut pandang yang semacam itu, apa yang salah? Tidak ada yang buruk. Bagi bunga teratai, lumpur sama baiknya dengan air, air sama baiknya dengan udara, udara sama baiknya dengan sinar matahari. Bagi dia semua adalah perjalanan.
Saya sering berulang kali mengatakan tidak ada masa lalu yang buruk. Seburuk apapun masa lalu menurut pikiranmu, bukankah masa lalu yang telah berjasa mengantarkan kita ke hari ini? Di sini, saat ini, sekarang. Ada yang pernah disakiti oleh pasangannya. Ada yang pernah ditipu oleh kerabatnya. Ada yang pernah difitnah nama baiknya. Lumpur-lumpur tempat kalian mengalami titik awal untuk tumbuh. Gak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Itu adalah cinta kasih semesta supaya kalian tumbuh. Belajar sabar, harus ada orang yang tidak sabar supaya tumbuh kesabaran. Belajar baik harus sama orang yang tidak baik supaya tumbuh cinta kasih. Kalian tidak akan pernah sukses belajar baik sama orang baik. Dan kalau kalian mencintai orang baik yang baik pada kalian, biasa. Dan kalau kalian sudah berhasil mencintai orang yang tidak baik padamu, menjengkelkanmu, mensakitimu terus menerus, dan kau bisa mencintainya dan menerima dia apa adanya, kau akan berubah menjadi manusia baik dan istimewa. Jadi sekarang orang-orang yang disebut tidak baik itu lumpur, bukan? Lumpur? Untuk apa? Untuk kau tumbuh. Orang-orang yang menyakitimu itu lumpur, bukan? Lumpur. Untuk apa? Untuk kau tumbuh. Bisnis-bisnismu yang kemudian gagal, hancur semuanya, lumpur, bukan? Lumpur. Untuk membuatmu tumbuh. Sekarang lihatlah semua sebagai lumpur yang subur untuk tumbuhnya kalian. Tumbuhnya jiwamu, tumbuh kedewasaanmu, tumbuh kebijaksanaanmu. Itu keren, itu hadiah semesta untuk menyadarkan kalian. Apa yang selama ini kalian lihat? Dikasih judul musibah, dikasih judul ujian, macam-macam judulnya. Kalian sendiri yang bikin judul macam-macam itu. Jadi, kalian tuh hidup terlalu banyak bikin judul. Yang bikin judul kamu, yang pusing kamu, yang menderita kamu, udah gitu nyalahin Tuhan. Ketika ditanya sama tetangga, ibu kenapa murung? Saya dapat ujian dari Allah. Kata Allah, emang gue pikirin, emang lu mahasiswa gue? Apa pentingnya Allah ngasih ujian sama kamu? Gak penting. Apalagi Allah ngasih hukuman. Gak penting banget. Allah gak pernah ngasih hukuman. Hidup itu cuman mengingatkan kamu supaya kamu tambah baik. Gitu aja kok. Sekarang lihatlah lumpur-lumpur yang disiapkan untuk tumbuhnya kita. Saya lihat wajah-wajah ini nih yang sekarang hadir di sini. Nih. Wajah-wajah yang berlumpur. Oh enggak, ada yang sudah jadi tangkai. Ada juga yang sudah jadi kelopak, udah belum terbuka kelopaknya. Ada juga yang sudah terbuka kelopaknya yang sudah mendapatkan cahaya. Ada juga. Terus terang aja saya bicara begitu. Karena kelihatan kok semuanya. Ada yang masih di lumpur, ada yang sudah jadi tangkai kecil. Ada yang sudah tangkainya panjang melewati air. Ada yang sudah menjadi kelopak. Wah keren. Tapi belum terbuka. Masih nutup. Kenapa tidak terbuka? Menunggu waktunya. Kapan dia akan terbuka? Tepat saat kau bisa menerima baik buruk apa adanya. Kelopakmu akan mekar.
dan sinar akan datang. Kan banyak yang tanya sama saya, ayah kok saya kan ngaji udah lama, tapi kelopaknya kuncup terus.